nanti nih. Halo Kak Irli. Halo, Kak Irli. halo, suaraku kedengeran Halo. kah? Halo, Kedengeran banget oke, ya Kak Irli. Keren banget, yes, keren terima banget. Nah, kasih. ya, dan kita juga sebelum kita masuk nih Kak Irli dan teman-teman semua, kita boleh nggak nih untuk sedikit cooling break sejenak, kita coba buat saling seru-seruan bareng nih sebentar aja untuk dapat sedikit menurunkan tensi kita nih dari yang tadi kita belajar dan kita saling mengenali tentang UKM Trust. Kita coba sedikit main games nih, ya bener nggak nih Kak Lucy? Banget nih Kak Tama. Kita punya games yang luar biasa nih. Mungkin teman-teman CP boleh nih untuk gamesnya boleh langsung share ya. Nah, nanti teman-teman untuk sesi games ini dan Kak Irli banget nih, Kak Irli boleh banget nih untuk bisa ikutan. Nanti Kak Irli bisa dan juga teman-teman bisa jawab pertanyaan yang paling tercepat dan yang nantinya yang paling cepat itulah yang bakal berhasil nih nebak di yang pertama nih. Oke, untuk teman-teman gimana nih? Siap belum untuk ikutan game pada siang hari ini? Harus siap dong ya. Nanti diingat serta Coba nih aku pengen tahu suara dari teman-teman gimana? Udah siap belum nih kita untuk bisa sedikit cooling down nih dengan ngikutin games yang hari ini dan atau siang ini bakal kita adain. Oh iya, untuk games ini games apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Oke guys, gamesnya itu namanya tebak gambar. Nanti kalian nebak gambar di depan ini apa. Terus nanti ini akan membuat kalian bingung dan kaget dengan hasilnya. Jadi harus ini ya, harus cepat-cepat menebak apa sih gambar di depan ini. Oke, mungkin langsung aja ya Kak. Langsung aja nih untuk teman-teman CP, nanti aku kasih waktu 1 menit yang dimana nanti 1 menit itu silakan teman-teman jawab yang paling cepat ya teman-teman. Mana nih, sudah siap belum? Kak Irli mau ikutan nggak Kak Irli? Ikutan main games? Boleh. Ikutan main game? Boleh ya? Boleh. Oke, nanti silakan jawab yang tercepat ya. Oke, untuk yang pertama nih silakan 1 menit dari sekarang. Ayo jawab Mana nih kalau nih? Oke, apa nih kira-kira untuk yang pertama ini? Coba, ayo. dulunya kayaknya burung nih ya. Boleh. Burung hantu boleh. Boleh. Ayo. Gagak. Cepet. Ayo, bebek. Iya, ayo kita. Ayam boleh. Ada lagi nggak nih? Coba, pengen tahu nih jawaban yang paling benar apa sih kira-kira? Itik, meong. Oh, meong apa meong? Owl, oke, owl. You answer in English, oke. Ayo, Ada hiu. lagi? Hiu apa? Boleh, hiu. Oke. Karena waktunya udah just 1 menit nih, mungkin boleh langsung nih ya kita hitung mundur sampai 3 nih jawaban yang paling benarnya apa nih kalau Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Tara, apakah ini? jawabannya kucing. Kucing, ini bener guys. Siapa tadi yang jawab kucing ya? Kak Adib, siapa nih? Wah, kucing Mutiara Aris Tawidia. Wah, jadi analisisnya keren banget ya. Dari badan burung hantu, tapi kepalanya kepala kucing. Nah, boleh. Oke. Lanjut nih Kak, ke tebak gambar yang kedua nih. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ya, guys. sekarang apa nih ya kira-kira untuk gambar yang bebek, badak, bebek. Apakah benar bebek?
Kadal, yuk. Kadal. Loh, satu orang jawabnya satu aja ya. Jangan semua disebut nih. Iya benar. Mau bilang kura-kura tapi logis. Oke, boleh. Karena kita bermain penalaran ya. Oh, ini seru-seruan aja teman-teman ya. Jadi jangan menganggap maksudnya penalaran yang jauh gitu enggak. Cuma seru-seruan aja. Iya. Benalu, kata, Ular. apalagi Yuk. benar. Benalu. Bismillah singa. Oke. Nah, kira-kira nih Kak, jawaban benar apa nih Kak? Coba nih kita langsung hitung mundur aja kali Kak ya. Lihat ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Bim Sulabim. Ya. Apa nih kira-kira untuk jawabannya? Jing. Kayaknya masih loading ya. Coba kita lihat nih jawaban-jawaban yang terbaru. Buaya darat. Apa buaya darat? Ada rayap, ada. Jadi jawabnya 4 ya. Terunag, apa itu terunag? Kayaknya nggak mau semuanya disebut. Tara, Nggak ada Beb. yang jawab. Oke, jawabannya Bebek. Keren. Bebek tadi. Ada Ada nggak? nggak sih yang jawab Bebek tadi di awal? Ada ya kayaknya ya. Habil ya. Wah, ada Habil, keren banget jawab Bebek. Oke, sekarang kita ke yang terakhir aja nih ya. Yang Ya. terakhir aja nih untuk tebak gambar yang terakhir nih. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nih kalau sih. Boleh nih untuk selanjutnya? Oke. Hewan apa nih? Boleh nih masuk ke sekarang. Cicak, hiu, onta, angsa. Nah, satu akun satu aja. Tapi nggak apa-apa kita cari cepat ya. Kita jangan tercepat. Unicorn. Unicorn boleh. Angsa, onta, angsa, singa, jerapah. Kelinci, jerapah, kambing. Impala apa deh? Itu buaya. Loh, apa nih? Unicorn apa buaya nih? Bebek. Bukan. Oke. Buruk. Bawa ini ya. Boleh sohang. Sohang ya. Oke. Ini ya. EKE apa? Sohang itu. Ada paus, ada kuda poni. Wah, banyak banget nih jawabannya nih. Oke, mungkin boleh langsung nih jawabannya. Kita hitung dulu nih sampai 3. Oke, 3, 2, 1. Ada yang benar. Angsa. Benar banget Kak Irli. Kak Irli, tepuk tangan buat Kak Irli. Dengan jawab angsa atau soang ya. Keren. Oke, mungkin untuk sesi tebak gambar ini disekiankan aja ya teman-teman. Karena kita harus masuk lagi nih ke sesi selanjutnya. Mungkin kita harus langsung kasih nih untuk sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya ini apa? Ya, sesi selanjutnya ini nggak kalah keren dengan sesi yang pertama. Kita kedatangan wanita luar biasa yang akan mengisi materi pada kali ini dengan banyak prestasi kita dan akan dipandu nih Kak sama moderator luar biasa dari Trust. Mungkin aku langsung serahkan aja kepada moderator yang akan memandu jalannya pemateri kedua ini. Kepada Kak Sani dipersilahkan. Boleh kita panggil ya, Kak Sani. Iya, halo Kak. Halo. Halo. Iya, terima kasih ya Kak. Baik.
Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih ke MSATAN pada saya untuk memoderatori salah satu rangkaian pada host kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Masih pada semangat nggak? Semangat Boleh dong, dong Kak. dijawab di kolom chat teman-teman. Masih ya. Soalnya kan tadi kalian juga udah sempat ice breaking nih sama kakak-kakak MC yang asik. Jadi harusnya energi kalian udah terisi full lagi ya. Nah, oh iya sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Gasani Takia. Kalian boleh panggil aku Sani. Aku dari Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Pangan. Sama kayak Kak Meira tadi ya. Coba aku mau cek nih di sini ada juga nggak yang dari Fakultas Pertanian. Boleh nih teman-teman yang dari Fakultas Pertanian. Wah, ada juga ya dari Fakultas Pertanian selain aku. Oke, kita langsung aja ya teman-teman masuk ke materi selanjutnya. Nah, sebelumnya tadi kan udah di-spill juga nih sama MC pemateri selanjutnya itu Kak Erli. Jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama pemateri kita lewat CV. Kepada operator boleh dibantu untuk menampilkan CV dari pemateri. Nama Erli Melati Dalilah Putri, undergraduate psychology student, Faculty of Psychology, University of Indonesia dari 2019 hingga saat ini. Nah, kemudian di sini ada kontak person, email, LinkedIn, dan juga alamat dari Kak Erli. Boleh nih sama teman-teman dicatat. Mungkin nanti teman-teman ingin menghubungi Kak Erli, jadi kalian udah punya nih catatannya. Lalu di sini juga ada education dari Kak Erli, yaitu Faculty of Psychology, University of Indonesia, dari 2019 hingga sekarang. Nah, di sini juga ada beberapa experience dari KRD, di antaranya yang pertama ada work experience, yaitu Intern Organizational Development Unit at Indonesia Stock Exchange, or IDX, dari Juni 2022 hingga saat ini. Kemudian ada Research and Teaching Assistant in Leadership in Psychological Perspective Course Psikologi UI dari Agustus 2021 sampai saat ini. Dan beberapa work experience dari KR ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Keren banget nih work experience-nya. Lalu selanjutnya di bawah ada organizational experience dari KRLI. Di antaranya ada Vice Head of Discussion Division UI Sehat Mental 4.0 pada Maret 2021 hingga saat ini. Lalu ada Tutor at Klinik Akademik Mahasiswa or Klimaks Psikologi UI dari September hingga Desember 2020. Nah, di bawah juga ada nih volunteering experience dari KRLI. Di antaranya ada Mentor of Healthpedia.id College Preparation Mentoring Program dari September sampai November 2021. Lalu ada juga nih kakak asuh for program kakak adik asuh psikologi UI dari Oktober 2019 hingga saat ini. Nah, di bawah juga ada public speaking experience. Di antaranya ada Speaker Forward Voice International Surviving a Crisis of Self-Confidence pada tahun 2022, dan KRLI juga pernah nih teman-teman menjadi moderator for UI Career Internship, Scholarship, and Entrepreneurship pada tahun 2021 dan 2022. Wah, keren banget nih experience dari KRLI, banyak banget ya pengalamannya. Nah, selalu oh ya nih, Kak Erli juga merupakan seorang pembelajar yang cepat dan antusias, dan juga bersemangat tentang perilaku manusia. Dan
Studi di psikologi ini membantunya membangun hubungan yang kuat dan berkomunikasi dengan berbagai orang. Nah, tadi aku udah ini bacain experience dari Kak Erli. Ini ada juga achievement nih dari Kak Erli. Ternyata Kak Erli ini orang yang aktif berorganisasi, terus aktif di kegiatan-kegiatan. Kak Erli juga merupakan seorang mahasiswa berprestasi nih teman-teman. Banyak banget nih achievement dari Kak Erli. Ada first winner in National English Storytelling Competition, Justivia English Contest by Jenderal Sudirman University pada tahun 2021. Kemudian ada juga Top 10 of Storytelling National Ecom by IELSA LCUI pada tahun 2021. Dan di sini juga masih banyak nih teman-teman achievement dari Kak Erli. Mungkin bisa dilihat sendiri ya sama teman-teman. Keren banget nih achievement Kak Erli. Selanjutnya professional skills dari KRLI. Di antaranya ada public speaking, assertive communication, excellent presentation skill, interpersonal relationship, leadership, Microsoft Word, Microsoft Excel, design with Canva and eBspine, content creating, video editing with Canva, VN, and CapCut. Nah, selain itu, ada language proficiency dari KRLI ini. Di antaranya ada Halo, Sani. Selamat pagi. udah baca CV dari Kak Erli. Aku nyampe terkagum banget tadi baca CV-nya. Keren banget, Kak. Iya, Kak. Ya Ini ampun, ternyata terima kayak kasih. ya. Oh ya, aku boleh tanya nggak nih, Kak? Boleh dong, apa tuh? Kira-kira akhir-akhir ini kesibukan Kakak apa aja sih? Kalau boleh tahu. Oke, kebetulan saat ini aku masih libur. Persis banget 2 hari lagi adalah masuk perkuliahan. Jadi akan berkuliah semester 7 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian kemarin yang magang tadi, yang Human Capital itu juga sempat magang di sana. Dan untuk saat ini karena ini masih libur, liburku ya, sibuknya libur tentunya. Itu aja sih. Sisanya udah dijelasin sama Sani. Thank you. Terima kasih ya sebelumnya Kak udah mau meluangkan waktunya nih Kak buat mengisi materi pada acara hari ini. Oh iya Dengan Kak, senang gimana hati. nih? Iya. Gimana nih Kak, udah siap belum buat Udah menyampaikan dong. materinya? Udah ya, Udah soalnya dong. iya kayaknya tadi teman-teman juga udah nggak sabar nih buat menantikan materi dari Kakak. Iya. Ini aku excited banget nih hari ini makanya pakai baju ungu ya biar sama virtual background-nya. Iya, aku juga sebenarnya ungu Oh loh Kak iya ya bajunya. ampun, high five. Iya, aku ungu. Cuma Hmm. kayak terlalu ini kameranya ke atasan. Oke oke oke. Suara aku jelas kan Iya, ya, BTW? jelas Kak. Oke, thank you. Oke, mungkin langsung masuk aja ya ke sesi pemaparan materi oleh Kak Erli. Kepada Kak Erli dipersilakan ya Kak. Ya, thank you. Oke. Aku menunggu share screen dari teman-teman panitia ya. Sip. Selamat siang, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Erli Melati Dahlia Putri, seperti yang tadi sudah diperkenalkan. Nah, aku biasa dipanggil Mela sebenarnya, biar gampang aja gitu ya, pelafalan Indonesia. Aku hari ini akan membawakan sebuah topik yang di-request oleh teman-teman panitia, yaitu how self-development be able to face the dynamics of college education. Jadi gimana sih caranya kita mendevelop diri kita untuk menjadi the best version of ourselves supaya kita bisa mengikuti dinamika perkuliahan dengan baik dan optimal. Nah, ya kita akan mulai. Next, please. Slide-nya boleh di next. Oke,
Yes, betul, slide yang kuning ini. Nah, teman-teman semua tadi aku sudah berkenalan, tapi biasanya untuk memulai suatu webinar, aku tuh juga pengen berkenalan sama teman-teman semua yang hadir di sini. Boleh dong teman-teman, di-rename dulu sementara nama Zoom-nya itu dengan menambahkan kata sifat seturut nama yang menurut diri kalian. Misalnya aku tadi biasa dipanggilnya Mela ya, aku tulis Magical Mela gitu. Atau aku ngerasa namaku kan Early Melati nih, aku mau apa ya? Extraordinary Early gitu. Atau kayak pakai bahasa Indonesia juga boleh, misalnya Putri Yang gitu ya. Jadi silahkan, aku akan kasih waktu dulu. Dan untuk teman-teman panitia aku izin ya buat teman-temannya pada nge-rename dulu. Oke, aku kasih waktu 1 menit untuk silakan pikirkan nama apa yang kira-kira sesuai nih sama diri teman-teman, kata sifat apa, silakan ditambahkan di nama Zoom-nya. Oke, bentar. Aku ambil cek di sini apakah sudah ada yang ganti nama. Oh, ini masih fakultas ya, agribisnis, akuntansi. Oke. Oke, take your time. Oke, aku sambil cek di sini sudah ada siapa yang... Oh, Intan Kalm. Oke, thank you Intan. Rafli jomblo. Oke, jomblo Rafli. Oke. Terus apa lagi nih? Apakah ada yang sudah ganti nama lagi? Aku pengen lihat dong. Oh, si Mager, Omai katanya. Terus si Tama tulisannya struggling person. Terus tadi ada siapa nih imut? Oh, ini tuh dulu. Ada The Incredible Omen. Oke. Najma imut. Oke, thank you teman-teman semuanya udah ikut berpartisipasi. Ini aku sebenarnya sekalian ngecek ya, kalian nih lagi aktif atau enggak gitu. Oke, next. Next slide please. Oke, teman-teman tadi kan kita mau bahas tentang gimana caranya survive dinamika perkuliahan. Tapi tentunya kita harus lihat dulu dinamika perkuliahan itu apa. Nah, boleh dong mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang maba atau ada yang baru beberapa tahun kuliah atau kayak aku udah 3 tahun kuliah. Bisa sebutin nggak sih perbedaan antara SMA dan kuliah? Boleh dong ditulis di kolom komentar, di kolom chat. Aku akan tunggu jawabannya. Sebutin 1 aja maybe. Oke, circle. Oke, ada Oci di sini jawab circle. Oci boleh dijelaskan Kak circle kalau bisa unmute? Atau kalau lagi nggak bisa unmute silakan tulis di kolom chat ya. Gimana tuh maksudnya? Oke, terus kalau kata Adip Putra Gemilang kuliah lebih banyak tugas. Mindset, kata Rafli. Kalau kata Meira banyak laporan praktek gitu ya. Laprak, oke. Struggle-nya beda ya. Oke, SMA pakai seragam, kuliah pakai baju bebas tapi berkerah. Ya, ini Gilbert bener banget. Makanya termasuk aku ngerasa ya, waktu aku SMA, itu tuh kan kayak tiap hari, ya udah siap-siap aja orang pakai seragam ini gitu, nggak mikir. Tapi sekarang pas kuliah tuh mikir kayak outfit tiap hari mau pakai baju apaan gitu. Karena kita dikasih kebebasan untuk berpakaian gitu. Yang pakai baju berkerah gitu. Oke, terus kalau kata Maulana independent study, lebih ke praktek, mandiri, dewasa, pola pikirnya beda, habits, jam banyak kosong. Oke, thank you teman-teman semuanya, aktif banget ya, aku suka. Oke. Benar yang teman-teman katakan semuanya, ya mungkin banyak jam kosong itu karena apa? Karena emang dituntut untuk belajar secara mandiri. Dan kenapa secara mandiri ini dalam artian apa? Dalam artian kalian tuh harus bisa menyeimbangkan tanggung jawab kalian. Yang artinya misalnya kalian tuh sudah memilih untuk berkuliah. Dari awal kalian udah memilih gitu kan. Kalaupun kalian bilang gini, enggak sih Kak, aku tuh sebenarnya bukan memilih untuk kuliah, aku dipaksa kuliah sama orang tuaku. Tapi kan akhirnya kamu menerima itu kan, yang artinya ya udah menjadi pilihanmu juga untuk menerima itu. Berarti kamu harus secara mandiri bisa mengimbangkan tanggung jawab yang kamu punya. Dan ketika aku ngomongin tanggung jawab, ini sebenarnya teman-teman tuh banyak loh peran kita di dunia ini. Ketika kita bilang aku adalah seorang mahasiswa, seorang early melati adalah mahasiswa. Tapi seorang early melati juga merupakan seorang anggota keluarga misalnya gitu kan. Terus seorang early melati itu juga kita di sini kita bisa bilang mungkin aku adalah seorang teman bagi teman-temanku gitu kan. Atau aku juga adalah seorang guru buat misalnya teman anak-anak yang ada di yang aku ajar kayak gitu kan. Berarti itu kita punya banyak peran dan itu semuanya punya porsi-porsi tanggung jawabnya di mana kita harus bisa bertanggung jawab dan menyimbangkannya. Dan yang kedua adalah menetapkan prioritas diri. Jadi teman-teman kalau kuliah itu kan
pilihan jurusan aja udah pilih lah. Nah, itu kan harus memprioritaskan juga di kuliah ini kalian sebenarnya mau ngapain sih gitu. Supaya apa? Supaya nanti struggle yang kita hadapi itu juga sesuatu yang memang pilih gitu. Oke, next. Ini ada question lagi, silakan dijawab di kolom komentar. Mungkin kalau tadi lebih ke dinamika perkuliahan, tapi aku mau tahu dong kalau menurut teman-teman kira-kira apa sih yang didapetin dari college, dari berkuliah. Silakan ditulis. Ini boleh apa aja ya, silakan ditulis. Oke, dari Intan katanya pengalaman. Kalau dari Adip relasi, Lucy juga bilang relasi. Kemudian ini ada mindset, katanya skills, begitu ya. Oke, oke, oke. Ada lagi, silakan boleh ditulis kalau ada lagi. Oke, ini kalau dari insight ya katanya. Waduh, dapat doi. Oke. Kalau kata Omin dapat doi gitu. Oke. Ningkatin skill komunikasi, kepribadian baru maybe, perspektif. Oke, thank you so much. Next slide. Teman-teman, tapi kalau misalnya yang aku dapetin ini mungkin aku simpulkan sedikit ya. Itu jadi yang pertama tuh ada in-depth knowledge. Kita fokus belajar hal tersebut, kita dapat in-depth knowledge. Artinya karena tadi kan pada bilang banyak laprak gitu kan, banyak prakteknya. Jadi pengalaman kita juga membantu ke ilmu yang kita dapatkan gitu. Jadi ilmunya nggak cuma sekadar teori, tapi kita juga dapetin prakteknya dan kita akhirnya bisa punya pengetahuan yang jauh lebih dalam begitu. Kemudian ketika yang kedua, di sini ada transferable skills. Artinya apa? Artinya skill-skill yang kita pelajari di dalam perkuliahan itu juga merupakan sesuatu yang nantinya kita bisa gunakan di dalam masa kehidupan kita. Dan itu nggak cuma setelah kuliah, tapi setelah bekerja juga, terus setelah mungkin apa sampai jauh di sana kita udah jadi kakek nenek, kita masih bisa punya skills yang bisa ditransfer dari perkuliahan itu. Dan ini yang ketiga ada networking. Dimana ini benar banget kalau misalnya dari yang teman-teman tuliskan gitu ya, dapat relasi, dapat doi, dan lain-lain itu kan merupakan juga dari si networking ini. Oke. Nah, ini yang ketiga, ini sebenarnya mungkin juga merupakan inti dari webinar kita, tapi aku pengen tahu dulu dong kalau dari teman-teman, kira-kira gimana sih cara kita memaksimalkan masa perkuliahan? Karena kayak yang teman-teman tahu sendiri tadi kan dari college ini udah dinamikanya beda, kita bakal gain hal yang beda juga, kita bakal dapat relasi, dapat pengetahuan, insight, perspektif. Nah, tapi gimana caranya nih supaya pengalaman itu bisa menjadi sesuatu yang maksimal? Boleh dong dijawab di kolom chat, aku akan tunggu ya. Oke, wow ini udah banyak yang jawab ya. Sip, ini katanya kalau kata Adip nih, wah Adip aktif banget nih, thank you sudah jawab dari tadi ya. Gunain waktu sebaik mungkin, disiplin, keluar dari zona nyaman, oke, cool. Thank you, thank you. Kalau dari Oci Independen, manfaatin waktu dan otak. Oke. Jadi selain waktu, otaknya dimanfaatin, oke. Thank you, Oci. Terus kalau dari Naila katanya persistent. Ya, berarti persistent itu ya, oke. Dengan cara persistent bisa memaksimalkan masa perkuliahan. Kalau dari Ani yang periang, katanya pintar menentukan prioritas. Oke, good. Kalau dari Lucy mengatur waktu. Sip, terima kasih teman-teman. Ini sebenarnya bahkan ketika kita sedang webinar seperti ini ya, kan sebenarnya aku tuh berusaha memberikan materi, tapi sebenarnya materi itu juga sudah ada loh di diri kalian.
Cuman mungkin perlu sedikit sentilan biar semakin sadar aja gitu ya. Karena di sini bukan berarti aku adalah orang yang paling memaksimalkan masa perkuliahanku, ya enggak juga. Aku juga manusia biasa seperti teman-teman, tapi sama-sama belajar. Oke? Sip, boleh dong di next. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau menurutku, apalagi karena mungkin aku belajar psikologi gitu ya, yang aku tahu adalah yang pertama adalah diri kita sendiri. Fokus kepada diri sendiri ini maksudnya apa? Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Yang pertama adalah kenalin diri kamu. Ini sebenarnya simple banget, as simple as that gitu ya. Mungkin kalian juga udah tahu lah ya, kalau misalnya mengenali diri itu hal yang penting. Ini ada quotes kan, kalau teman-teman pernah dengar kayak tak kenal maka tak sayang, kayak gitu-gitu kan. Bahwa kalau misalnya teman-teman gak kenal sama seseorang, gimana mau sayang sama dia? Gimana mau, tadi katanya ada yang mau gain doi gitu ya, from college. Gimana bisa gain doi kalau misalnya tidak kenal? Tidak kenal maka tak sayang. Tidak kenal, maka kenalan gitu kan. Termasuk ke diri kita sendiri. Kadang kita terlalu fokus ke ngeliatin orang, kita pengen kenalan sama mereka, tapi kadang kita juga belum kenal nih sama diri kita sendiri. Nah, untuk bisa mengenalin diri kamu sendiri, itu adalah dengan cara mempelajari dan menerima kekurangan dan kelebihan. Bahkan mungkin kalau waktu dari kita SD kali ya, udah dikenalin kalau setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sampai kita besar pun nggak mungkin semua kekurangan itu ke counter semua sampai hilang, sampai aku tidak punya kekurangan sama sekali atau kayak hidupku full isinya kelebihan semua gitu. Kayak nggak mungkin juga gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita pelajarin dan kita terima. Kenapa aku bilang menerima kekurangan itu karena ada hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak bisa diubah gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang bisa diubah seperti habit gitu ya, nah itu bisa banget kita improve. Oke, next. Teman-teman, aku mau tanya dong, kalian lagi ada di rumah atau lagi di luar? Nah, ini pertanyaanku gitu dulu deh. Boleh dijawab di kolom chat? Oh, di rumah. Oke, oke. Oke, di rumah ya. Berarti boleh dong cari kertas, tuliskan sebelah kiri dan kanan gitu. Yang di sebelah kiri boleh tulisin kekurangannya, di sebelah kanan boleh tulisin kelebihannya. Silakan, aku tunggu ya. Aku kasih waktu 1 menit. Berarti sekarang 9:09, nanti 9:10 aku akan get back again. Aku pengen tahu dong teman-teman bisa tuliskan ya. Oke, kalau yang lagi di luar, oke, mungkin saran aku boleh tulis dulu aja di notes HP, karena biasanya kan ada tuh. Nah, ya nanti bikin poin-poin aja ya. Oke, aku kasih 1 menit dari sekarang. Aku diam dulu ya kalau gitu. Oke, kalau di timer aku sih udah 1 menit ya. Oke, sekarang aku mau tanya dong, di yang teman-teman tuliskan ada berapa kekurangan dan ada berapa kelebihan yang kalian tuliskan? Jumlahnya ya. Boleh tulis di kolom chat ada berapa dan berapa. Oke, thank you. Di sini dari Intan katanya kurangnya 4, lebihnya 2. Kalau dari Oci kelebihannya 5, kekurangan 1. Kalau dari Tama katanya ada 3 kelebihan, ada 4 kekurangan.
Kalau Herlina bilang kekurangannya 2, kelebihannya 4. Oke, berarti bermacam-macam ya. Ada yang lebih banyak kekurangannya, ada yang lebih banyak kelebihannya, ada yang mungkin sama-sama aja gitu ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya ini yang kalian tuliskan itu ya udah itu yang paling cepat kepikiran di otak kalian gitu. Kalau aku pribadi waktu itu aku lebih susah nyari kelebihanku daripada kekuranganku kayak gitu. Aku kayak aku tahu nih kekuranganku A B C D E tapi kayak kelebihannya apa ya gitu. Aku juga suka bingung gitu. Sama wek ini si Adip sama kayak siapa nih? Sama kayak Mutiara kah gitu? Banyak kekurangannya? Oke. Kelebihan 1, kekurangan 10. Waduh, banyak juga ya. Dalam 1 menit bisa sampai ketulis 10. Oke. Nah, itu teman-teman biasanya kita tuh kalau misalnya lebih banyak kekurangan yang kita lebih kepikiran, itu karena kita mungkin belum bisa mengaksep bahwa kita tuh sebenarnya punya kelebihan gitu. Kayak kita nggak percaya nih, misalnya orang lain bilang, kamu tuh sebenarnya kelebihan kamu, kamu mandiri gitu. Tapi kamu kayak, emang iya? Kayaknya enggak deh, gitu yang kayak gitu-gitu. Atau yang kayak misalnya kita ngerasa orang lain tuh ngerasa kita misalnya kelebihannya ini itu, tapi kita kayak nggak bisa lihat aja gitu. Nah itu bisa kita cari tahu lebih dalam gitu ya dengan metode yang aku kasih tahu berikutnya. Nah dan kalau misalnya lebih banyak kelebihan, it's also good ya. Berarti kayak udah kenal nih sama dirinya sendiri. Nah next please. Boleh di next. Nah, ini ya. Teman-teman, ini kebetulan ada sesuatu yang aku pelajari di psikologi. Ini adalah tentang teori si Johari window. Ini tentang mengenali diri sendiri. Jadi di sini kan ada jendela gitu ya ibaratnya. Dan di jendela ini ada yang known to self dan known to others. Jadi known to self itu diri sendiri memang mengetahui dan known to others itu yang orang lain juga ketahui. Kalau open self itu adalah sebuah informasi yang kamu dan orang lain juga tahu. Misalnya gini, misalnya aku bilang, diri aku itu adalah orang yang suka warna ungu, misalnya gitu. Ini aku pakai baju ungu gitu kan. Ini sesuatu yang aku tahu dan orang-orang lihat juga tahu gitu. Aku terbuka tentang hal tersebut. Aku tunjukin, aku ini orang yang seperti ini, kayak gitu. Gitu ya. Oh, ungu mewah katanya. Terima kasih ya. Iya, aku pernah baca juga katanya ungu tuh zaman dulu warna-warna kerajaan gitu. Oke. Ini mungkin alasan UKM Trust juga akhirnya milih ini ya. Warna ungu. Oke. Nah, ini itu open self. Nah, kemudian ketika yang di sebelah kanan ini kita lihat yang warna hijau, itu ada blind self. Jadi kadang orang tuh bisa tahu, bisa lihat gitu kayak orang ngelihat wah, ini orang misalnya orangnya mandiri banget gitu. Tapi unknown to self. Jadi kayak kita nggak tahu kayak oh emang iya kayak nggak deh kayak gitu itu blind self sesuatu yang kita nggak tahu gitu kayak yang orang lain lihat diri kita seperti itu tapi kita sendiri nggak tahu kita nggak yakin gitu. Terus ada juga hidden self. Hidden self ini ya namanya juga tersembunyi gitu ya. Ya kamu tahu kayak misalnya aku tahu aku ini sebenarnya orangnya pemalas banget gitu. Tapi di orang lain nggak lihat itu gitu karena yang aku tunjukin adalah aku berusaha untuk semangat, aku berusaha untuk ikut ini itu supaya nggak kelihatan kalau aku nih males gitu, misalnya gitu. Jadi hidden self ya, jadi kayak sesuatu yang tersembunyi. Dan yang satu lagi di Johari window yang paling kanan di sebelah bawah ini adalah unknown. Unknown self ini di diri kita juga masih nggak tahu gitu. Jadi itu yang tahu gitu kayak we never know gitu kan. Oke, next. Apa yang bisa kita lakukan dengan si Johari window ini? Kalau tadi aku bikin gambarnya setara, sekarang aku bikin gambarnya beda. Perbesar open self dan perkecil blind self. Yang artinya apa? Ketika kita tahu nih tadi, apa sih hal-hal yang kira-kira kita tahu tentang diri kita, hal-hal yang kita nggak tahu tentang diri kita kayak gini yang ada 4 ini gitu. Perbesar open self yang artinya apa? Dari sisi blind self ini, sisi yang orang-orang tuh lihat teman-teman nih orang yang periang, orang yang mandiri, orang yang apalagi penyayang gitu kan misalnya atau apa hal-hal yang imut gitu ya. Tadi kan kayak misalnya Najma tadi kasih namanya imut gitu kan. Terus si yang siapa nih? Ada yang namanya Early juga ya. Early nggak mau nyerah gitu kan. Oke, itu
itu adalah something yang kalian tahu gitu kan. Kalian sadari, kalian aware tentang diri kalian. Kalian juga coba apa yang kalian tuh aware tentang diri kalian, ya kalian tunjukkan kepada orang lain. Jadi supaya kita tuh terlihat memang kita genuine, kita jujur dengan diri kita dan kepada orang lain. Dan juga kalau misalnya untuk hal-hal yang tadi orang lain sebenarnya lihat kita kayak gitu, tapi kita nggak nyadar, coba deh direfleksiin. Bener nggak ya yang orang lain ini bilang gitu? Kayak misalnya orang lain bilang Mel, lu tuh orangnya ceria banget ya. Terus aku kayak nggak yakin gitu. Tapi aku mungkin bisa refleksiin, oh mungkin kenapa orang-orang lihat aku kayak gini, itu karena aku misalnya aku pembawaannya tersenyum, aku tertawa gitu ya. Nah itu kita perbanyak yang lebih ke open self ini. Jadi usahakan kita tuh aware sama diri kita, itu bisa bersumbernya dari diri kita sendiri, tapi juga bisa bersumber dari hal-hal yang orang lain katakan, itu kita refleksikan kebenarannya, kayak gitu. Next. Ya, berikutnya betul. Nah, sekarang misalnya udah tahu nih kemampuan diri kalian, udah tahu gitu ya kekurangan kelebihan tadi teman-teman ada yang sampai 10 gitu atau 2, 4 banyak ya. Coba perhatikan juga inner voice. Jadi inner voice itu adalah suara atau pembicaraan yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Boleh di next. Next. Ya, ini dia. Jenis inner voice ini ada 3. Inner critic, inner defender, sama inner guide. Inner critic itu ibaratnya di kepala kita tuh ada manusia kecil yang nyalain diri sendiri. Kayak bilang, ya iyalah aku gak terima magang, orang aku gak pinter. Atau kayak, ya aku bodoh, aku mah gak ada. Ini semua aku memang gak bisa apa-apa, aku emang gini-gini. Ya itu dia pokoknya kerjaan si manusia kecil itu ngekritik mulu, gak ada habisnya. Gitu ya, itu inner critic. Kemudian ada juga inner voice yang berupa inner defender. Kerjaannya ngebelain diri. Ini nih, jadi kayak dia menangkis kritik dan nyalain orang lain. Kayak misalnya orang lain tuh udah dapat sesuatu, terus dia bilang ya udah dia memang lebih beruntung sih. Ya udah ini salah yang seleksi, kenapa aku nggak diterima di UKM ini ya karena ya emang salah yang nyeleksi, aku mah nggak salah gini-gini ya kayak gitu ya. Atau kayak ya udah emang secara keseluruhan hidup emang nggak adil kok, ya kayak gitu. Pokoknya dia ngebelain dirinya, jadi nyalain yang ada di sekitarnya. Terus kalau inner guide, nah ini yang sebenarnya kita pengen usahakan inner voice kita itu mungkin emang ada 3-3-nya, tapi kita yang pengen yang paling kenceng nih si inner guide yang berusaha membuat keputusan yang terbaik atau bijaksana. Kayak misalnya kita refleksiin, oh aku tuh nggak diterima di UKM ini kenapa ya? Misalnya, oh aku udah nulis CV dengan benar belum ya? Kayak misalnya aku magang tuh, aku kemarin nggak lolos, apakah aku udah bisa lihat nih ya kayak mungkin oh kemarin aku interviewnya kurang bagus gitu. Jadi inner guide ini dia melihat fakta yang ada tapi dia juga berusaha bijaksana membuat keputusan yaitu dengan direfleksi ini apa yang sudah ada dan selanjutnya bisa ngapain. Next. Ya, jadi yang bisa kalian lakukan adalah dimanfaatkanlah inner voice yang ada di dalam diri kita sebagai inner guide. Gitu ya, yang membimbing kita untuk mencapai kemampuan terbaik diri. Betul, tadi bisa ada suara 3-3-nya yang sama-sama satu mau ini, satu mau itu, satu mau apa kayak gitu ya di otak kita ini. Tapi ya udah, kita usahain yang suaranya paling kencang adalah si inner guide ini. Supaya kita bisa develop ourselves to be the version of ourselves supaya bisa Oke, terus tadi mungkin ngomongin yang tentang self. Tadi udah tentang diriku harus tahu diri sendiri, terus juga harus yang tadi ya gitu ngelihat suasana hati. Oh, suasana hati ya kalau kata Adib nih ya. Kalau misalnya kadang yang dominan inner critic, kadang inner guide. Oke. Ya, jadi kayak tadi udah dari dalam diri gitu kan. Berikutnya, gimana sih tips yang secara praktikal, yang secara praktis gitu untuk menghadapi dinamika perkuliahan? Menurutku jawaban yang aku simpulkan dari banyak jawaban adalah time and energy management. Karena time management aja nggak cukup dan energy management aja nggak cukup. Oke, next. Sekarang kita bahas time management. Ini ada quotes, katanya kayak gini. Semua orang punya jam, tapi nggak semua orang punya waktu. Gimana itu maksudnya?
semua orang punya jam adalah artinya semua manusia di dunia ini tuh diberikan 24 jam di dalam satu hari. Bener-bener 24 jam. Ada yang 23 jam? Nggak ada sih ya harusnya. Semua orang dikasih 24 jam, bener nggak? Setuju nggak nih? Setuju nggak nih? Semua orang di dunia ini tuh satu hari dikasih 24 jam. Ayo, gimana? Setuju ya? Oke, setuju ya dari Meira, Tama, Intan, Siti. Ya, benar. Kita punya 24 jam. Tapi kita tuh nggak akan pernah punya waktu untuk ngelakuin semua hal. Waktu kita tuh terbatas. Kita misalnya dibilang gini ya, aduh sorry banget nih gue nggak bisa meet up sama lo soalnya gue nggak ada waktu atau nggak mau luangin waktu, ya kayak gitu. Sama dengan kayak kegiatan-kegiatan kalian gitu, kayak yang kalian ikutin, kalian punya jam yang sama 24 jam, tapi ya kalian tuh punya waktunya, itu mau kalian alokasikan buat apa, nah kayak gitu ya. Ini teman-teman ada tips yang kecil aja ya, kalau misalnya istirahat itu harus 8 jam lah ya. Istirahat tuh termasuk tidur, kemudian ya istirahat leha-leha gitu, itu 8 jam. Dan kalau simpelnya banget dari 24 jam ini kita bisa bagi 3. 8 jam kuliah, 8 jam istirahat, 8 jam kegiatan bebas. Kegiatan bebas ini boleh terserah nih kalian mau isi dengan apa. Misalnya mau diisi dengan Netflix 1 jam, buka TikTok 1 jam, dan 2 jamnya lagi adalah untuk rapat organisasi gitu. Ya udah gitu kan, terserah banget gitu. Jadi menurutku ketika kita udah ngomongin kuliah ya kan, kita udah punya tanggung jawab yang kita pilih ya, si kuliah tadi udah menjadi prioritas kita ya, memang kita alokasikan waktu untuk itu. Tapi jangan lupa juga untuk beristirahat gitu. Jadi 8 jamnya tetap pakai istirahat dan sisanya baru deh boleh nih teman-teman bebas melakukan kegiatan apa yang teman-teman nih tertarik gitu. Next. Berikutnya adalah tentang si energi management. Jadi teman-teman ketika kita ngebahas tentang energi gitu ya, energi tuh sifatnya terbatas. Jadi tentu saja pilih kegiatan yang tuh bersemangat. Yang ibaratnya kamu tuh bisa nge-charge energi kamu tuh gara-gara kegiatan itu gitu. Kalau misalnya aku sendiri, aku tuh kan suka yang misalnya kegiatan yang bicara-bicara, kegiatan yang ngobrol-ngobrol, kegiatan yang ketemu orang gitu. Nah, aku pilih kegiatan kayak waktu di CV tadi ada kan aku ikut misalnya UI Sehat Mental, itu aku divisinya adalah divisi diskusi. Jadi divisi diskusi itu waktu itu kerjaannya adalah untuk membuat webinar. Nah, itu kan aku banget gitu ya. Aduh, aku jadi setiap ngerjain itu tuh aku malah bukan yang ngerasa capek, aku ngerasa semangat. Itu benar-benar karena itu adalah satu visi dengan aku, dan itu juga mendekatkan aku pada tujuan aku. Kayak misalnya aku tahu nih, aku setelah kuliah kayaknya bakal ngarahnya ke arah public speaking deh gitu. Jadi ya udah, aku pilih kegiatan yang memang tadi karena dia udah sesuai dengan tujuan aku tuh jadi semangat untuk ngikutin itu gitu. Ini supaya menjadi sarana juga untuk recharge energi. Dan yang kedua adalah ketahui batasan diri. Emang kita kadang suka ngerasa kayak, oh ya gue keren banget kok gue bisa lakuin ini. Tapi pada aslinya ternyata kita capek gitu loh. Ternyata kita nggak kuat, itu ternyata udah di luar dari batas diri kita gitu. Nah, makanya kalau bisa diketahui lebih dini, ketahuin batasin diri kalian, seberapa besar sih komitmen yang bisa kamu kasih ke satu kegiatan. Kayak misalnya aku mau ikut UKM Trust ini gitu ya. Oke, aku akan berkomitmen sekian jam nih di sini. Aku akan tahu nih aku bisa nih mampu karena aku juga belum ada kegiatan lain misalnya. Oke, dah. Terus kedua aku mau ikut UKM apalagi misalnya tari-tarian gitu. Ya udah, 2 ini misalnya, seberapa komitmen yang bisa aku kasih, kayak tadi aku bilang, kita tuh hidup kita punya banyak peran gitu kan, dan ketika kita milih kegiatan itu juga masuk ke peran-peran kita gitu. Jadi seberapa besar sih komitmen yang kita bakal berikan ke suatu kegiatan ini gitu, supaya bisa memanajemen energi dengan baik. Dan yang terakhir, sebelum melakukan manajemen energi ini, pastiin kamu tuh udah memenuhi dulu kebutuhan dasar kamu. Nah ini kalau ini aku ada baca teori dari Maslow tentang hierarchy of needs. Next. Next slide.
Yes, di sini ada gambar si Maslow Hierarchy of Needs. Ini aku ngambil dari Very Well Mind ya, gambarnya lucu. Jadi teman-teman katanya ketika kita pengen melakukan self-actualization yang paling atas ini, atau aktualisasi diri untuk mencapai diri kita yang paling maksimal gitu ya. Ini ada sebuah segitiga, piramida. Kalau namanya piramida yang bawah lebih besar, makin kecil, makin kecil, makin kecil, dan yang paling atas itu porsinya paling kecil gitu kan. Tapi kan kita ini ibarat yang orang berbaju biru ini kita tuh akan manjat gitu. Jadi dari bawah dulu ke atas. Teman-teman untuk bisa mencapai ke yang paling atas, kita harus pertama banget adalah penuhi kebutuhan physiological needs kita. Artinya kita harus tidur yang cukup, makan yang teratur, kemudian kita misalnya punya sandang pangan papan kayak gitu ya. Terus kemudian kita love and belonging, kita bisa mencari relasi dulu, terus nanti baru kita bisa nih fokus ke kegiatan-kegiatan yang untuk self esteem kita, untuk memberdayakan diri kita gitu. Jadi pokoknya kalau kita mau melakukan ini yang terbaik, gimana kita mau nyampe di atas kalau misalnya kebutuhan dasar-dasar aja nggak cukup. Jadi kalau misalnya ada orang bilang nggak apa-apa begadang, yang penting sukses. Are you sure gitu? Karena biasanya ketika kita udah begadang terlalu yang parah banget over, kayak misalnya seminggu tiap tidur cuma 2 jam gitu, apakah kalian bisa melakukan kegiatan dengan maksimal? Kalau aku pribadi sih aku biasanya jadi ngantuk, marah-marah, kesel, dan aku negative thinking banget sama semua orang karena aku sebenarnya bukan apa-apa, bukan kesal sama orang, capek gitu loh. Basically karena aku capek. Atau kayak kadang nih boleh nih, mending bangun lebih pagi. Iya, bangun lebih pagi, jadi waktunya kan lebih banyak gitu kan. Daripada kalau misalnya ya udah harus begadang malah ngerusak badan gitu. Jadi penuhi kebutuhan fisiologisnya dulu, kemudian nanti baru bisa nih fokus ke yang lain-lain. Karena kalau aku sih, aku pribadi dari pengalamanku, kalau aku udah ngantuk sama lapar, aduh aku udah nggak bisa mikir dan akhirnya kegiatan aku jadi nggak maksimal gitu. Next. Next, please. Ya, yang berikutnya adalah ubah definisi produktif. Jadi teman-teman, aku dulu berpikir bahwa produktif itu namanya juga produk gitu ya, produktif. Berarti menghasilkan suatu produk. Tapi sebenarnya setelah semakin aku kesini, aku nyadar kalau sebenarnya produktif tuh nggak harus selalu menghasilkan suatu produk. Kayak misalnya suatu produk postingan Instagram, suatu produk berupa aku dapat uang gitu misalnya, atau aku dapat piala, aku dapat sertifikat, aku dapat hal-hal yang bentuknya produk nyata gitu, misalnya kayak nilai aku berapa gitu, itu nggak selalu harus kayak gitu. Ketika kita bahas produktif itu, kalau menurutku melakukan hal-hal yang baik buat fisik dan mental kita, itu udah produktif. Karena ketika misalnya tadi yang aku bilang, baliknya tadi ya, kita udah tidur yang cukup, kita makan yang sehat, kita punya waktu yang untuk istirahat kita, itu kan kita termasuk melakukan hal-hal baik buat kesehatan mental kita gitu kan, dan itu menjadi sesuatu yang ya udah itu bisa bermanfaat buat diri kita sendiri atau buat orang lain gitu kan. Ya udah nih misalnya dijawab gitu kan, bersihin rumah juga produktif. Oke, itu benar bisa. Itu kan bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat orang lain juga bermanfaat. Apakah harus menghasilkan sesuatu yang bisa kita post di LinkedIn? Ya enggak juga gitu kan, namanya juga produktif gitu. Oh ya, ini Tama tadi sempat komen ya, diagram yang aktualisasinya sedang berusaha mencapai ke atasnya. Yes, semangat Tama. Aku juga sedang berusaha ya. Oke, sip. Sekarang ada next. Oke, aku diingetin ada waktu tinggal 5 menit ya. Sip, thank you. Ini terakhir banget teman-teman, enjoy the process. Beneran deh, ketika kita lagi ada di dalam prosesnya, emang aku tahu pasti nggak gampang, pasti capek untuk kita tuh kayak tiap hari pengen berkembang jadi diri kita yang lebih baik tuh capek, pasti kayak ada aja kendalanya, perubahan. Cuman emang perubahan tuh sesuatu yang nggak bisa kita hindarin, dan sebagai manusia ya kita harus bisa menghadapi perubahan-perubahan itu dengan cara kita menikmati si prosesnya. Oke, next please. Next, yes, ini dia teman-teman. Oke, yang tadi, sorry. Slide sebelumnya. Ya, oke, ini ada sertifikat penghargaan buat kamu semuanya yang ada di sini, 75 partisipan. Selamat teman-teman atas usahanya untuk menjadi versi terbaik diri sendiri dan menghadapi dinamika perkuliahan. Aku tahu ini nggak mudah, tapi the fact that teman-teman memilih untuk hadir pada hari Sabtu siang ini di dalam webinar ini, itu usaha teman-teman semua untuk menjadi
versi terbaik diri kalian. Dan yes, so I would like to thank you banget. Selamat ya, kalian semua keren banget. Oke, next. Ini ada quote sedikit banget. I am not extraordinary, but I am an ordinary person who is committed in doing extraordinary things. Nggak apa-apa kalau kita bukan orang yang luar biasa, tapi kita adalah orang biasa yang selalu berusaha untuk melakukan hal-hal luar biasa di luar sana. Oke, next. Ya, itu semua dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku Early Melati, atau biasa dipanggil Mela. Aku kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang diberikannya barusan. Saya yakin nih teman-teman yang udah hadir pasti merasa senang dan terbantu banget dari materi KR yang sangat bermanfaat. Semoga materi serta sarannya tadi bisa diterapkan ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih nih Kak Erli. Thank you, Sani. Thank you, teman-teman. Iya, baik teman-teman. Kita ada sesi tanya jawab. Boleh banget nih teman-teman yang ingin bertanya, kalian boleh langsung raise hand aja ya. Atau mungkin boleh juga nih pertanyaan ditulis di kolom chat teman-teman. Oke, langsung aja boleh ya, banget. teman-teman. Iya. Kapan lagi nih kita bisa nanya langsung ke Kak Erli? Wah, ini kayaknya ada di kolom chat nih, San. Oh iya, ada nih Kak, dari Kak Adi Putra Gemilang. Kak, boleh jelasin nggak rutinitas kakak dari bangun tidur sampai tidur lagi yang berimbas baik ke kehidupan kakak? Oke, gimana? Boleh banget. Langsung dijawab aja, Kak. Oke, thank you. Ini panggilannya Adi Putra atau Gemilang. BTW thank you ya, sudah aktif sekali nih dari awal. Tadi aku perhatiin kayaknya pertanyaan apa aja yang aku lontarkan dia ikut menjawab gitu ya. Thank you, much appreciated. Kegiatan rutinitas aku dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Jadi mungkin aku akan berkaca ke pengalaman aku ketika aku kuliah, magang, sekaligus jadi asisten dosen. Gitu ya. Jadi ada 3 tanggung jawab dan tanggung jawab menjadi anggota keluarga gitu ya. Karena aku masih anak gitu ya, bukan kepala keluarga, bukan ibu-ibu, bapak-bapak gitu, belum kan. Kalau aku waktu itu bangun pagi jam 5 gitu ya, sholat subuh, terus mandi, siap-siap, pakai pakaian gitu kan. Dan terus habis itu aku berangkat ke tempat magang itu jam 6 dari rumahku, jam 6 ke rumahku, dari rumahku, terus aku naik ojek ke stasiun. Di stasiun itu aku naik kereta 6.30. Naik kereta, naik MRT, jadinya aku nyampe di kantor sekitar 7:30. Nah, itu di jam 7:30 itu aku sarapan dulu, terus aku sempetin diri kayak kontemplasi. Kontemplasi itu tuh bengong, merenung, tapi kita kayak refleksi gitu loh, kayak duduk, diem, terus kayak sambil makan. Atau kalau ada orang ngobrol gitu ya. Terus setengah jam tuh aku makan. Begitu jam 8 mulai magang gitu kan, mulai waktu magang. Baiklah, langsung kayak ngerjain kerjaan lah, lalali itu, ini itu gitu. Terus nanti ketika ada kelas, begitu siang dulu lah ya, siang makan gitu kan, siang makan, terus siangnya lagi mungkin jam 1 ada kelas, ya udah aku nyambi kelas, aku izin untuk online class di tempat magang. Nah, itu memang diperbolehkan gitu. Ya udah aku di kelas gitu, terus itu berikutnya jam 3 ada waktu aku jadi asisten dosen, ya udah aku izin juga Zoom untuk asisten dosen kayak gitu. Begitu selesai kayak sekitar jam 5 gitu, ya udah aku pulang gitu kan. Aku pulang, waktuku di jalan mungkin sekitar 1 jam. Nah, di rumah baru nih aku kerjain tugas-tugas kuliah aku gitu, atau tugas-tugas yang berhubungan sama asistensi dosen tadi kayak gitu. Jadi di rumah kayak gitu. Tapi ke tugasku, aku tuh nge-charge juga diri aku dengan aku ngobrol sama keluargaku gitu. Kayak misalnya pada saat lunch. Jadi lunch pada saat jam 8, ya udah ngobrol-ngobrol dulu, ceritain hari ini ngapain aja dan lain-lain. Terus kayak oke, kira-kira apa yang bisa aku bantuin gitu, kayak oh ya adikku pengen dibantuin
ngisi Google Form, dia mau daftar beasiswa, oh ya udah sini aku bantuin gitu. Atau kayak misalnya ibuku mau dibantuin ngejemur pakaian, ya udah ayo aku bantuin gitu. Tapi di waktu itu aja. Terus nanti jam 8 sampai jam 10, nah itu aku baru tuh kayak ngerjain tugas-tugasku gitu. Terus udah aku siapin untuk hari esok dan aku tidur lah gitu. Itu beneran day-ku ya, day to day banget. Terima kasih loh sudah bertanya. Iya, Kak Erli. Terima kasih nih udah menjawab. Kata Kak Adip, wah sangat produktif banget ya Kak Erli ini. Ya, tapi kalau misalnya liburan dimanfaatin buat liburan. Jadi kayak fokus liburan ya guys. Kayak aku sekarang hari ini persisnya fokus liburan. Oke. Oh ya, tadi beri aku karena aku sempetin waktu untuk ngobrol dengan masih terkoneksi gitu ya sama keluargaku, sama teman-temanku, itu aku jadi sesuatu. Jadi tetap sempetin ya teman-teman. Thank you. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Gimana nih Kak Adip? Atas jawaban dari Kak Erli, apakah sudah sangat terima kasih atas jawabannya Kak, kata Kak Adip. Baik, selanjutnya ada juga nih Kak, pertanyaan selanjutnya dari manajemen, maaf Kak, dari manajemen. Kak izin bertanya, maaf lewat chat ya Kak, nama saya Reza Dwi Puspita dari jurusan manajemen. Pertanyaannya, pernah nggak Kakak ada di titik terendah sampai mau menyerah? Dan bagaimana cara Kakak bisa bangkit lagi? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya Reza. Ini pertanyaan yang wow, cukup deep ya, menanyakan ketika kita kayak gini, apalagi kayak yang hal-halnya yang keren-keren aja gitu yang diposting sama orang. Tapi pernah nggak sih kita merasakan hal yang di titik terendah yang benar-benar udah mau nyerah banget? Jawabannya pernah. Sosok yang mungkin aku sangat berpengaruh di hidup aku. Jadi waktu itu nenekku dan omku meninggal di waktu yang cukup dekat, kayak bedanya cuma 20 ya sekitar 1 bulan gitu. Dan itu di saat itu juga aku tuh udah kayak nggak punya siapa-siapa yang aku bisa cerita gitu. Aku udah kayak gitu, dan ketika maksudnya secara personal aku lagi kayak gitu, ternyata di kuliah juga aku kan pengen daftar magang gitu ya. Jujur aku daftar 30 magang, itu nggak ada yang terima. Kayak, wah ini semua double-double, jar aja gue dengan kehidupan ini gitu. Itu bener-bener aku ngerasa udah titik terendah aku banget, aku nggak tahu harus gimana gitu. Dan akhirnya yang ternyata bangkit lagi itu adalah dengan aku menerima bahwa aku lagi kayak teman-teman, kalau kita bilang kayak gitu, boleh. Karena sedih itu alarm, kayak alarm di tubuh kita kayak, lo tuh lagi kehilangan sesuatu gitu. Jadi kayak oke, aku sedih gitu kan. Dan ternyata dengan aku, ya udah aku hadapin tuh perasaan-perasaan itu, aku luapin emosi aku, tapi luapinnya tuh bukan nggak boleh juga yang kayak marah-marah, yang terlalu tidak produktif, yang malah ngerusak hubungan kita sama orang lain ya. Tapi kita bisa katarsis. Kayak katarsis itu adalah metode peluapan energi, peluapan emosi dengan cara yang positif. Misalnya karaokean, kayak gitu misalnya. Kayak teriak-teriak kan tuh, tapi kan kelihatannya positif tuh kegiatannya, wah karaoke gitu. Atau kayak misalnya ada yang suka, cowok-cowok mungkin suka main bola, ya udah itu bisa menjadi metode penyaluran energi. Kalian kan punya energi yang gede banget yang untuk marah gitu, ya udah kalian luapin ke hal-hal yang kayak gitu, yang tidak merugikan orang lain ataupun diri kalian gitu. Jadi katarsis. Terus kemudian aku juga tiap hari ya udah terima aja kalau aku lagi sedih, tapi ya udah aku nggak nyerah dan aku take a break. Gini ada quotes juga ya, take a break but don't give up gitu. Jadi kayak ketika kalian udah pengen nyerah, coba istirahat dulu. Siapa tahu emang yang kalian butuhin cuma istirahat, bukan stop gitu. Kayak ya udah gitu. Tapi ya kalau misalnya ternyata di titik terendah itu yang bikin kalian sampai ke titik terendah adalah terlalu overload kegiatan, ya udah kalian bisa lihat juga nih, oke ini kegiatan aku udah pilih, udah kepalang pilih, sisa waktunya tinggal 1 bulan lagi untuk menjalani kegiatan ini, ya udah aku lanjutin, tapi berikutnya aku nggak mau ikut ini lagi deh gitu, aku mau ikut yang lain, ya udah gitu. Jadi semakin kalian punya pengalaman itu, semakin kalian bisa tahu nih cara-cara untuk bisa bangkit dalam keadaan-keadaan yang
lumayan struggling atau berat buat kalian begitu. Oh ya, dan kalian gak sendirian, kalian tuh punya banyak teman-teman yang bisa kalian ajak ngobrol, tapi teman yang paling ngena itu sebenarnya diri sendiri gitu ya. Nanti kalian bisa ngomong sama diri sendiri kayak aku waktu itu pernah ngomong juga kayak voice note kayak gitu atau kayak ngetik di chat HP gitu ya, yang penting kayak ada yang diajak ngobrol. Dan itu kadang kan kita nggak perlu feedback kan, kadang kita cuma pengen didengerin, dan kadang ngedengerin diri sendiri itu also good kok. Iya, terima kasih ya Kak Erli atas jawabannya. Gimana nih Kak Reza, apakah sudah menjawab? Terima kasih banyak Kak jawabannya, kata Kak Reza. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak. Boleh. Tapi, iya, dari Kak Intan. Halo Kak, aku Intan Mukti dari Teknik Kimia 20. Kak izin bertanya, sebelumnya maaf jika aku tanya lewat chat, karena tetanggaku lagi hajatan. Izin bertanya, tadi kan ada inner voice-nya. Nah, terus aku pribadi lebih sering inner kritiknya. Jadi lebih sering muncul rasa insecure. Gimana sih Kak cara kita supaya inner guilt kita tuh bisa balance dengan inner critical biar hilang tuh insecure-nya. Maaf Kak, agak belibet. Gak apa-apa Sani, Iya. thank you. Oke, thank you Intan, pertanyaannya bagus banget. Aku juga waktu itu sempat mempertanyakan gitu ya, ketika dosenku kayak ngasih materi ini, aku kayak susah nih kayaknya gitu. Karena kan kayak itu adalah suara-suara yang kita tuh gak menyadari gitu, kayak dia muncul terus gitu di dalam pikiran kita, kayak ada terus gitu. Nah, caranya adalah kalau misalnya ada hal-hal yang kita bisa kontrol dan ada hal-hal yang enggak kayak gitu. Kayak misalnya tadi, oke, kritik itu mungkin sesuatu yang ya udah dia muncul begitu aja gitu kan. Tapi inner guide ini kan sesuatu yang dilakukan secara sadar. Jadi yang bisa kita lakukan adalah secara sadar kita tuh stop gitu, kayak kita bilang gini, bentar ya kritik, gitu kayak bentar ya, aku cek dulu nih omongan lu bener nggak, kayak jangan sampai lu udah ngata-ngatain gue yang jelek-jeleknya ternyata that's not true gitu kan. Jadi kayak ya udah, kayak secara sadar kamu stop dulu, kayak take a moment dulu, kayak mungkin nafas dulu gitu ya, kayak oke, nafas dulu, terus diam dulu, terus nanti tuh baru kayak kamu secara sadar kayak ngomong, kayak nanya gitu dalam diri kamu, tadi yang sebenarnya aku pikirin itu bener nggak ya? Emang buktinya apa gitu? Kayak emang buktinya apa? Kayak kalau misalnya inner critic itu nyalain ini itu, tapi ternyata misalnya ya udah ada buktinya kayak oh ya emang terbukti dengan kamu malas-malasan misalnya gitu. Ya udah, berarti kan itu jelas dong kayak oke, ternyata tadi bukan cuma ngekritik, tapi itu kritik yang konstruktif karena dia ternyata ngasih tahu nih kayak oh ya tadi yang perlu direfleksiin kayak gini gitu. Terus jadi kayak ketika yang udah, kalau misalnya udah inner voice-nya di dalam diri kita itu kayak udah banyak inner kritik, ya udah yang bisa kita lakukan tadi take a break, senafas dulu. Kalau cara nafas sendiri itu ada namanya 478. Jadi kayak 784. Jadi kayak tarik nafas 7 detik, tahan nafas 8 detik, terus baru keluarin gitu ya. Jadi kayak tarik nafas terus keluarin, itu biasanya tuh kalau misalnya kita lagi kayak gini banget nih, itu tuh dengan secara fisik kita lakuinnya tadi nafas dulu. Dan atau bisa juga kayak kalau kalian pernah dengar quotes kayak kalau marah duduk, kalau misalnya duduk masih marah ya tiduran gitu. Sama aja kayak inner critic kita lagi banyak gitu ya bermunculan, kita cari posisi yang relax dulu, ya udah tiduran dulu kayak bentar nih gitu. Karena emang kayak ada position badan tuh yang bikin kita kayak marah, kayak misalnya aku kayak gitu ya, itu kayak menolak pinggang gitu atau kayak gini, itu jadi energinya tuh ada banget gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam posisi tubuh yang rileks, kita tarik nafas juga kan bikin rileks, itu biasanya pikiran kita tuh lebih clear, lebih kosong gitu ya, jadi kita bisa isi dengan yang baik-baik begitu. Terus biasanya kalau perlu ditulisin aja sih Intan, kayak tulis di notes, di buku gitu ya. Jadi secara jelas kelihatan nih, nggak cuma di pikiran tapi juga kelihatan yang tadi udah kita refleksiin yang mana, yang belum yang mana. Begitu. Semoga menjawab. Iya, terima kasih Kak Erli atas jawabannya. Gimana nih Intan atas jawaban tadi? Terima kasih banget Kak, terharu katanya. Sampai terharu. Oke, mungkin karena ada keterbatasan waktu juga ya Kak. Jadi sesi tanya jawab ini kita akhiri. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat
dijawab ya pertanyaannya. Mungkin nanti kalian bisa nih nanya langsung ke Kak Erli lewat sosial media atau lewat kontak personnya Kak Erli. Gimana nih Kak, boleh nggak? Boleh banget Sani, DM-ku terbuka ya, Instagramku @earlymelati. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya silakan tanya. Nanti kalau ada waktu aku lagi senggang pasti aku jawab. Oke, terima kasih Kak Erli. Boleh nih dicatat teman-teman nama IG-nya. Baik. Selanjutnya itu ada penyerahan sertifikat nih untuk kepada tim. Ditampilkan ya sertifikatnya. Iya Kak Erli, di sini ada sertifikat untuk Kak Erli, mohon diterima ya Kak. Siap, thank you ya teman-teman. Iya. Oh ya, tim CP mohon untuk didokumentasikan ya. Boleh nih Kak Erli gaya dulu untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih tim CP. Sip. Oke, boleh dong. Closing statement-nya adalah semangat teman-teman semuanya dalam menggapai apa yang thank you. Iya, terima kasih banyak Kak Erli. Oh ya teman-teman, di sini aku mau sedikit menyimpulkan juga nih materi Kak Erli. Jadi tadi itu Kak Erli udah menyampaikan itu di antaranya ada dinamika dalam perkuliahan, di mana kita ini harus mandiri, menyeimbangkan tanggung jawab dan menetapkan prioritas. Lalu apa aja sih yang kita dapatkan dari perkuliahan? Di antaranya ada mendapatkan pembelajaran, transferable skills, dan relasi. Lalu ada juga tadi cara untuk memaksimalkan masa perkuliahan nih. Yang pertama, kita harus fokus pada diri sendiri, yaitu dengan mengenali diri sendiri, dengan kita mempelajari kelebihan dan kekurangan dari diri kita. Tadi juga udah sempat dibahas nih sama Kelly, yaitu teori tentang mengenali diri sendiri, yaitu teori Johari Window. Kemudian ada memperhatikan inner voice, di antaranya ada inner critic, inner defender, dan inner guide. Lalu ada time and energy management, yaitu tadi juga udah dikasih tips nih sama Kak Erli. Mungkin bisa kalian gunakan juga, di antaranya tipsnya itu 8 jam kuliah, 8 jam istirahat, dan 8 jam kegiatan bebas. Lalu ada energy management, yaitu yang pertama, kalian boleh pilih kegiatan yang membuat kalian bersemangat. Kemudian ketahui batasan diri dan pastikan juga sudah memenuhi kebutuhan dasarmu. Selanjutnya ada ubah definisi produktif, dan terakhir ada enjoy the process. Mungkin seperti itu ya teman-teman kesimpulan dari materi Kak Erli. Iya, oh ya Kak Erli terima kasih ya tadi atas materinya juga. Mungkin kalau misalkan Kak Erli tidak ada kesibukan, boleh tetap stay-nya. Atau mungkin kalau udah ada kesibukan yang menunggu, Kak Erli juga boleh untuk leave Zoom-nya juga. Oke, thank you ya Sani. Thank you teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Aku izin leave ya. Dadah. Thank you. Iya Kak, terima kasih. Baik teman-teman, karena materi kedua ini sudah berakhir, saya sebagai moderator izin pamit diri. Mungkin beberapa kalimat dari saya, tetap semangat ya teman-teman. Saya Gasani pamit undur diri, saya kembalikan kepada MC. Oke, wah keren banget sih. Coba kasih tepuk tangannya dong untuk Kak Erli dan Kak Sani nih untuk materi yang tadi.
Keren banget sih. Aku sendiri sih speechless ya. Wah, pokoknya mantep lah. Pokoknya keren. Gimana nih kalau sini? Ya benar kata Mak, nggak nyangka gitu. Terus buat peserta juga aku mau ucapin terima kasih kalian udah aktif banget nih pengen nanya dan maaf nih belum kejawab semua sama Kak Erli. Nanti kalian bisa kepoin ya IG-nya Kak Erli bisa tanya-tanya. Oke, mungkin kita akan langsung ke acara selanjutnya nih Kak, yaitu ada doa penutup yang akan dibacakan oleh Bang Maulana kepada Bang Icat, dipersilakan. Sekali lagi, untuk doa penutup, insya Allah akan dibacakan oleh Bang Richard Maulana kepada Bang Icat, dipersilakan. Halo, suaranya ya. Sudah Dengar. Kak, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu ya rabbana walakal hamdu. Walakal syukron Allahumma fil awalina wal akhirin. Subhanallahul hukma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku memohon ampunan kepada dan bertaubat kepadamu. Ya Tuhan kami, karunialah kami, bahagiakanlah kami di dunia dan akhirat kelak. Hindarilah kami dari azab api neraka. Semoga dari webinar ini kita mendapatkan berkah, ilmu yang bermanfaat, serta pengalaman lebih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada apa nih kalau sini? Sebelum kita tutup ada sesi apa dulu nih kalau sini? Selanjutnya ini ada sesi dokumentasi buat teman-teman semua. Diharap on cam karena kita akan foto bersama dulu dan diingat untuk teman-teman semua untuk mengisi presensi ya. Oke teman-teman, ayo on cam dulu yuk semuanya. Coba kita absen nih. Ada Kak Habil, ada Kak Safan, Kak Reza, Kak Tanti, ayo Kak. Kita on cam dulu nih. Kegiatan kali ini karena kita akan ada sesi dokumentasi nih yang mungkin akan dipimpin oleh Kak Paang. Baik. Gimana Kak Paang? Terima kasih Kak Tama. Semua senyum ya. 1, 2, 3. Ntar dulu, tunggu yang lain aja dulu. Oh iya. Siap Bang. Ada yang belum. Mungkin tunggu yang lain dulu ya Kak Paang, nih masih ada yang belum. Ayo Kak Angel, everybody, Kak Menida. on cam semuanya. Masih banyak nih slide yang nggak on cam. Ya ayo, masih banyak nih. Kak Ani nih, Kak. Panitia juga on cam dong. Ayo kita on cam dulu yuk. Kita on cam. Kak Omen. Kak Omen, Kak Habil. Gimana? Mungkin Kak Paang langsung dimulai aja, apa gimana? Banyak yang nggak on cam Bang. Langsung aja ya Kak ya. Gak apa-apa. Langsung aja. Ya. Untuk mempersingkat waktu ya. Semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Gaya terbaik. 1, 2, 3. Bentar ya.
1, 2, 3. Gimana, mungkin Kapang sudah cukup? Yang terakhir 1, 2, 3. Oh. Cukup Bang. Makasih. Oke. Makasih ya buat Kapang yang sudah memimpin sesi dokumentasi pada siang hari ini. Oke. Wah, nggak terasa nih kalau sih ya, kita udah di penghujung acara nih kalau sih. Kita udah di akhir acara kita. Semoga apa yang telah berjalan dari pagi sampai siang ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Apalagi tadi mendengar pemateri kece-kece luar biasa banget. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin kita akhiri aja ya Pak acara. Oke. Jangan lupa juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk isi presensi yang telah disediakan oleh panitia. Saya, Hafid Ahmad Pratama, dan rekan saya, Lucy Miftahul, dan selaku Master of Ceremony izin mengundurkan diri. Mohon maaf dan bila ada. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join ya di webinar Open House pada hari ini. Makasih teman-teman. See you di rangkaian selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam teras, muda, cerdas, berprestasi.